Viral itu ya, bahwa pasar pramuka katanya pasar burung. Enggak, Pasar kita pramuka. tadi barusan ada di tempatnya Pak Haji tadi itu yang masih melakukan usaha pengetikan kemudian penjilitan. Memang sekarang ada kewajiban mereka mencantumkan tulisan tidak menerima pembuatan dokumen yang aspal. Ini apa ini Pak Purnomo? Saya temukan terlantar berjalan arah Bali. Saya tanya kenapa mau jalan-jalan. Buat warga yang mengenal beliau Mas Dwi, biar tinggal di saya. Halo sobat semuanya, kemarin ada tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak di pasar pramuka sehingga hal ini menambah bukti kuat kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Apakah benar? Lantas pihak Roy Suryo dan kawan-kawan selama ini getol memperjuangkan di dalam membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini sampai rela mendatangi pasar pramuka tersebut. Waduh, ada-ada aja ini Pak Roy Suryo. Kita lihat videonya berikut ini. Viral itu ya, bahwa pasar pramuka katanya pasar burung. Enggak, pasar pramuka. Kita tadi barusan ada di tempatnya Pak Haji tadi itu yang masih melakukan usaha pengetikan kemudian penjilitan. Memang sekarang ada kewajiban mereka mencantumkan tulisan tidak menerima pembuatan dokumen yang aspal. Tapi tadi di awal pembicaraan kan terdengar bahwa Pak Haji tadi mengatakan, oh kalau dulu memang ada seperti itu yang aspal semua. Aspal itu bukan aspal ini pelapis ini jalan tapi asli tapi palsu. Alias KW lah kira-kira gitu ya. Kalau KW itu palsu. Ini aspal. Kenapa aspal? Karena dia seolah-olah tanpa asli sehingga universitas yang asli pun mengiyakan. Itu namanya aspal. Sehingga Rektor Ova Emilia pun mengiyakan. Tapi kan memang beliau bilang bukan mengiyakan, bahkan hanya meyakini. Jadi hanya yakin. Ya itu makanya saya ketayangkan tadi hampir investigasi warung kamera tersembunyi, nanti kita bisa tutup. Oh ada ya? Ada. Oke, jadi nanti ada. Setelah live ini berakhir, kira-kira beberapa setengah jam atau 1 jam setelah ini, kita akan tayangkan hasil investigasi. Ya, tersembunyi, tertutup. Ya kamu jangan komplain, kok yang kelihatan cuma sepatunya doang. Kok yang kelihatan cuma lantai doang? Ya, namanya kita kan investigasi. Yang penting keterangannya ada. Ya, namanya juga Roy Suryo ya. Dari dulu memang orangnya ngayal ya. Bahkan pihak UGM kan kita ketahui sudah membantah tudingan Roy Suryo dan CS ya tentang ijazah Pak Jokowi. Ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu, kami bertanya, kami harus ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap misalnya sebagai saksi. Oke ya, jadi pihak UGM siap ya menampilkan data-data apabila nanti dibutuhkan di dalam konversi pers ya. Tapi nanti tetap aja pihak Roy Suryo dan kawan-kawan tidak percaya ya. Nggak ada tuh orang yang dipercaya dari pihak Roy Suryo. Pokoknya selama ambisinya belum tercapai untuk memenjarakan Pak Jokowi ya dia akan getol Roy Suryo ini ya.
Dan netizen ada yang meminta agar Roy Suryo ini lebih baik fokus setelah mengembalikan aset negara berupa panci yang dulunya dibawa oleh Roy Suryo. Kita lihat. Saya tadi baca itu ada 3.226. 3.226. Banyak. Ya, kalau nggak salah itu di bawah. Kalau di nominal kan katanya infonya sih 9 miliar. 9 miliar. 9 ya, miliar. Yang dibawa ke rumahnya di Jogja. Katanya pakai 2 truk atau 2 apa gitu. 2 truk. Segala macam sendok dibawa, panci dibawa. Waduh. Ya. Terus ada kalau list yang dari Kemenpora itu ada 10 item barang yang harganya ratusan juta, Bang. Iya. Itu kasur spring bed tipe King Coil. Itu King Coil benar. 175 juta 725 ribu. Peralatan pemancar radio nih. Pemancar radio 106 juta. Oh, ada datanya. Lalu ya. Ada lensa Nikon. Oke ya, dari informasi terbaru kan yang dikembalikan dari 9 miliar itu hanya senilai 500 juta. Kemudian jadi pertanyaan 8,5 miliarnya kemana? Nah ini yang dituntut untuk Roy Suryo. Tetapi di sisi lain pihak Roy Suryo pun membantah yaitu adalah fitnah. Ini yang aneh, menjadi bingung. Yang benar mana sih? Kita lihat. Panci aman, Mas? Aman. Aman dan aman dan itu sudah inkrah. Nah, itu aku pengen tanya. Itu panci beneran diambil? Sama sekali tidak. Tidak. Itu fitnah yang paling kejam, paling keji. Tapi katanya ada 3.000 item yang diambil. Bukan diambil. Jadi itu sengaja dikirimkan oleh oknum ke rumah saya untuk kemudian mendiskreditkan saya. Habis itu di blow up dan saya juga nggak ngerti ini tujuannya apa. Sepele banget kan? Sangat sepele dan isinya juga barang-barang yang sangat sepele. Ada panci, ada bekas, itu bekas semua, barang bekas semua. Rice cooker dan lain sebagainya. Rice cooker ada nggak ya? Soalnya nggak saya lihat sih. Sendok. Iya sendok. Karena barang itu dikirimkan ketika dia terakhir. Waktu itu saya ada di South Korea, di Korea Selatan, kemudian pulang masih di Jakarta, ditelepon sama orang Jogja karena rumah saya kan di Jogja. Kok ada kontainer datang gitu ya? Oke ya, jadi intinya menurut pihak Roy Suryo itu adalah fitnah karena dia bukan yang mengambil panci itu, tetapi dikirimkan oleh oknum ya, yang mengambil peralatan itu dikirimkan tanpa sepengetahuan Roy Suryo ke rumahnya itu ya. Ini Firdaus Oiwobo. Dia mengaku pakar telematika selama ini. Berarti kan melakukan kebohongan publik. Dia tidak punya sertifikasi. Iya. Dia hanya mengaku-ngaku. Artinya dari situ aja Roy Suryo itu kan jejak digitalnya banyak. Udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya. Anggaran panci dibawa juga gitu. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Jadi bagaimana mau membenahi bangsa sementara inilah yang membingungkan warganet ya. Apakah yang dikatakan oleh Roy Suryo itu bisa dipegang atau tidak ya? Di satu sisi dia membantah membawa panci-panci itu sebagai aset negara ke rumahnya. Di satu sisi dia mengaku sebagai pakar telematika itu juga diragukan karena memang tidak memenuhi kriteria itu begitu. Untuk kalian ini berada di pihak mana sih? Kalau aku ya netral. Sur, tak weni tantangan gelem ora? Oke. Coba nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Piye kleru to, Sur? Mosok sakbare di sanalah aku berdiri. Kok balik tanah airku neh? Jane ngene, Sur. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibu. Ngono lho, Sur. Dung apa ora? Saya sudah mendengar tadi. Lah iya, ngono. Lah yo ngisi-ngisini wong to, Sur. Lagu Indonesia Raya yo hafal. Ngono kok ngaku-ngaku lulusan UGM. Iya. Menteri. Lah menurutmu kui mau lehmu nyanyi ngono kuwi piye, Sur? Tanggapan saya bagus. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bahwa di Indonesia ada mantan menteri dan pakar ahli telematika yang tidak hafal dengan lirik lagu Indonesia Raya ngono. Nah, inilah yang kemudian seperti yang aku katakan tadi, kata-kata Roy Suryo itu
menurut netizen tidak bisa dipegang ya. Dia mengaku sebagai pakar, sebagai lulusan UGM, tetapi kok ya lagu Indonesia Raya saja tidak hafal begitu. Ini kan diragukan ya. Kalau saya sebenarnya udah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika. Dr. Ismon udah kontak dengan Jepang. Dr. Tifa juga udah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu. Ini apa ini Pak Purnomo? Saya temukan terlantar berjalan arah Bali. Saya tanya kenapa jalan-jalan. Buat warga yang mengenal beliau Mas Dwi, biar tinggal saya sebulan 2 bulan. Oke, kita tahu ya bahwa Pak Purnomo ya yang dikenal sebagai polisi baik ini kan sering merawat orang-orang terlantar di kediamannya begitu. Ini kok tiba-tiba ada sosok Roy Suryo yang diedit ya bersama dengan Pak Purnomo sedang dirawat ya. Bahkan ini ada kocak lagi di sob ya. Pak Jokowi nyiapin pisang ke Roy Suryo. Udah pernah antus terus jatuh belum deh? Jangan ya Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya Dek ya. Hancur kamu Dek. Pung Dek. Oke sob ya, itu adalah sebagai hiburan aja ya. Jadi netizen ini berada di dua kubu antara percaya dengan Roy Suryo atau percaya dengan di pihak Pak Jokowi ya. Meskipun pihak kepolisian dan juga UGM dan juga Bareskrim ini kan saat ini sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli begitu ya, dan berada di pihak Pak Jokowi lah tentunya. Tapi pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini masih ngotot. Nah ini kita tunggu siapa nanti yang akan menjadi tersangka, apakah Pak Jokowi atau Roy Suryo dan kawan-kawan sob ya. Ini membuat netizen dan warga Indonesia tidak sabar menunggu biar masalah ini cepat selesai sob. Oke sob, kami tutup, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.